Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pada kesempatan saat ini kita akan mencoba membahas mengenai pengembangan model kesiapan UMKM di era revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang kita ketahui bersama pada video saya sebelumnya mengenai tentang tantangan revolusi 4 atau revolusi industri 4.0 ini tentu akan berdampak pada sikap dan perilaku manusia. Tentu kalau kita mengacu pada konsep revolusi industri 4.0, maka UMKM ini sangat berdampak ya pada perilaku pasarnya. Kemudian UMKM yang sebagai pelaku sektor ekonomi, maka tentu revolusi industri ini dengan konsep penggunaan Internet of Things serta smart and cloud based manufacturing, perubahan industri ini dihadapi dengan adanya Making Indonesia 4.0, dengan salah satunya adalah memprioritaskan pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Apa yang kemudian menjadi kendala bagi perilaku UMKM itu dari mulai permodalan, kemudian keterampilan manajerial hingga penggunaan teknologi, sehingga diperlukan sebuah kesiapan bagi UMKM dalam menghadapi 4.0 ini. Nah, kawan-kawan semua, revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, ditandai dengan cyber physical yang digunakan oleh industri, konektivitas secara virtual serta semua lini antar manusia, mesin dan data. Nah, perindustrian 4.0 ini fokus terhadap integrasi manusia yang menghasilkan perbaikan terus-menerus. Maka Kementerian Industri atau Kementerian Perindustrian meluncurkan strategi Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0. Bagaimana agar Indonesia mampu berdaya saing dengan negara lainnya? Salah satunya memprioritaskan National Making 4.0 ini. Upaya apa yang tentu yang sangat signifikan di negara kita ya usaha mikro kecil menengah. Karena UMKM ini merupakan kritikal pembangunan negara berkembang. Ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008, pengertian UMKM itu apa sih? Berdasarkan skala usaha yang dimiliki, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan dunia usaha, kepemilikan perorangan, badan usaha yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana yang diatur oleh undang-undang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 10 miliar. Sedangkan hasil penjualan 300 juta hingga 500 miliar per tahun. Nah, perkembangan ekonomi Indonesia yang cepat didominasi oleh UMKM, hampir rata-rata itu berkisar 90-95%, ditunjukkan ketika krisis ekonomi berlangsung tetap memiliki pasar yang kuat. Kemudian perkembangan UMKM yang pesat tidak luput dari perkembangan yang letak geografisnya berada di kawasan industri, misal di kawasan Cileunyi yang tidak lepas dari kawasan industri. Bagaimana sih kesiapan pelaku UMKM kita dalam revolusi industri 4.0 ini? Nah, maka UMKM ini merujuk pada definisi readiness sebagai kemampuan suatu negara atau perusahaan atau unit organisasi yang menjadi siap, bersedia untuk mengadopsi, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari inovasi. Konsep readiness telah dikembangkan untuk merasionalisasikan tindakan, meningkatkan daya saing, dan mengelola sumber daya secara efisien. Kemudian menyatakan faktor kritikal dalam kesiapan UMKM menghadapi era globalisasi atau era digitalisasi. Selanjutnya, siap nggak kira-kira pelaku UMKM ini menyentuh pada atau melakukan prediksi kesiapan digital pada level perusahaan UKM dengan mengadopsi Technological Readiness Index atau TRI serta Teknologi Organization Improvement Framework. Dari ini dikembangkan oleh para suraman ya, untuk mengukur kecenderungan penggunaan dalam menggunakan teknologi terbaru. Terdiri dari 4 konstruk, yaitu optimisme, inovasi, ketidaknyamanan, serta
keamanan akan teknologi baru. Nah, kesiapan UMKM pada saat ini membutuhkan sebuah pelatihan teknologi yang modern yang memungkinkan dalam industri 4.0 untuk mengoptimalkan produksinya. Kesulitan UMKM dalam mengaplikasikan teknologi industri 4.0 disebabkan oleh tidak memilikinya tenaga, serta di luar jangkauan UMKM memasuki area baru dalam hal produk maupun produksi, dan juga tidak memungkinkannya investasi teknologi yang baru. Nah, kesiapan industri 4.0 ini dijelaskan dalam Impulse Industries 4.0 Readiness pada tahun 2015 yang terukur dalam 6 dimensi. Pertama, strategi, yang kedua, organization, smart factory, smart operation, smart product, data driven service, dan employees. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0 itu sebagai penguat pelaku UMKM dalam situasi PPKM darurat yang tentu orang tidak boleh keluar, pelaku UMKM dibatasi jam usahanya, tentu ini akan menjadi keterpurukan bagi penghasilan pelaku-pelaku UMKM, khususnya pedagang-pedagang yang ada di pasar maupun kaki lima. Nah, tentu hal yang perlu disiapkan sebagaimana negara Making Indonesia 4.0 itu yang digagas oleh Kementerian Perindustrian ini merupakan suatu kesempatan bagi kita pelaku-pelaku UMKM. Apa sih maksudnya INDI 4.0 ini dan seberapa penting? Semisal begini, kalau teman-teman mau buka usaha minuman, hal yang akan dipertimbangkan tentu adalah apakah banyak orang yang perlu meminum minuman yang ada di situ. Yang kedua, apakah mereka punya uang untuk membeli? Mungkin banyak orang perlu minuman hasil racikan atau hasil produksi teman-teman. Tapi kalau tidak ada uang untuk membeli, seperti apa? Yang kedua, apakah ada supplier yang ada di situ? Supplier minuman yang ada di situ selain Anda. Kemudian mungkin banyak orang yang mau beli, tapi apakah Anda mudah mencari suppliernya dengan produksi yang Anda miliki? Nah, maka di sini Anda bisa disebut sebagai investor, karena Anda tidak akan membuka usaha di suatu daerah. Sebagai investor paling mudah adalah ada satu laporan yang menjawab pertanyaan Anda di atas tanpa perlu adanya survei di lapangan sendiri. Kalau Anda punya uang ya jalan sendiri, kalau nggak ada kan butuh investor. Lalu bagaimana memadukan antara dalam situasi PPKM darurat? Sebetulnya udah banyak juga yang jalan ya, menghubungkan pelaku-pelaku UMKM dengan teknologi yang ada. Misal Gojek. Dalam INDI 4.0 ada satu indeks 4.0, kemudian ada 5 pilar dan 17 file. Yang pertama adalah orang dan budaya, yang kedua adalah produk dan layanan, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat operasi pabrik, yang kelima manajemen dan organisasi. Dalam orang dan budaya, yang pertama adalah budaya kita, budaya beli kita. Kemudian mampu nggak orang kita terbuka terhadap perubahan? Ya, semisal perubahan cara membeli, cara menjual, kemudian cara bertransaksinya, apakah menggunakan sekarang banyak e-money, atau mau nggak nih pelaku UMKM pasar, semisal pasar Cileunyi ini mau merujuk ke sana. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya adalah budaya terhadap pengembangan kompetensi terhadap pendekatan teknologi itu terus ditingkatkan. Kira banyak juga pelaku-pelaku UMKM kaki lima yang sudah beranjak dengan teknologi informasi. Selanjutnya adalah produk dan layanan. Produk layanan kita seperti apa? Custom produknya seperti apa? Kemudian layanannya berbasis
data berapa jumlah pembeli yang ada di wilayah sini. Misal kalau kita jualan minuman apa yang disukai oleh anak usia misal 10 sampai 15 tahun. Itu ada basis datanya, dan produknya produk yang unik. Pilar selanjutnya adalah teknologi keamanan cyber kita. Gampang lah kalau itu kita nggak terlalu terpengaruhi. Yang selanjutnya adalah konektivitas jaringan, kemudian menggunakan mesin yang cerdas, dan tentu digitalisasi semuanya. Selanjutnya operasi pabriknya, penyimpanan barang kita seperti apa, rantai pasok dan logistiknya seperti apa, masing-masing proses yang sudah dilakukan, kemudian sistem perawatannya juga baik. Dan yang paling penting di antara yang 5 ini tentu manajemen dan organisasi kita. Kebijakan inovasi, tentu ini pemangku putusan dalam melakukan kebijakan inovasi terhadap produk kita. Yang kedua adalah investasi untuk 4.0, paling tidak punyalah smartphone atau CVO yang berkonektivitas dengan internet gitu. Dan kembali lagi pada strategi dan kemungkinan kita dalam mengelola suatu produk itu.